Kita lanjutkan ngaji kita di kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad, kitab yang menjelaskan tentang pedoman dan petunjuk manusia ke jalan yang benar. Kita sampai ke babun fadlun as-salatul maktubah. Kalau di kitab yang asli ibu-ibu ini ada di halaman 22. Kalau di terjemahan ada di halaman 60. Silakan ibu-ibu dibuka di terjemahannya saja biar mudah. Di bab ini Allah mengawali di bab ini musannif penyusun kitab mengawali dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang berwaktu, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan, apalagi ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyusun juga menukil satu ayat di dalam surat Al-Munafiqun yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu melalaikan, melupakan dirimu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat seperti itu, tersebab hartanya yang dimilikinya, kesibukan yang melalaikannya, maka fa ulaika humul khasirun. Na'udzubillah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sahabat jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajak merenung lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, namun sebagian orang juga belum tentu tahu hadis ini. Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim ini juga diriwayatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinasihatkan oleh Nabi? Awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khams. Perkara yang paling pertama, paling mula-mula diwajibkan ala ummati, atas umatku adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Kemudian permulaan pahala amal, perbuatan-perbuatan kita manusia ini yang akan diangkat ke langit as-salawatul khams, pun salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khams. Dan pertama perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kita adalah salat 5 waktu. Nah, faman kana dayya'a syai'an minha, dan barang siapa melalaikan atau bahasanya kurang memperhatikan, mengabaikan kewajiban salat 5 waktunya yang wajib, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, unzuru hal yajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqasu minal fariidah. Wahai malaikat-malaikatku, coba lihat, apakah kalian menemukan dari hambaku ibadah-ibadah sholat sunnah yang rajin atau yang pernah mereka kerjakan agar bisa menutupi kekurangan sholat wajib yang mereka tinggalkan. Ternyata sholat sunnahnya pun diabaikan.
maka apakah langsung disiksa hambanya? Oh tidak. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya lagi, wanzuru fi siyami 'abdi syahr Ramadan. Lihatlah di ibadah puasa Ramadan hambaku. Mungkin dia rajin. Fa in kana dayya'a syai'an minhu fanzuru hal tajidu li 'abdi nafilatan min syiyamin tutimmuna biha ma naqsu minnas syiyam. Kata Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat, fanzuru, lihatlah oleh kalian malaikat, carilah oleh kalian malaikat, hal tajidu li 'abdi, apakah kalian menemukan dari hambaku nafilatan minas syiyam, ibadah-ibadah puasa sunnah, tutimmuna biha ma naqsu minas syiyam, yang akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib Ramadan yang ia tinggalkan. Wajib puasa Ramadan yang wajib yang mereka tinggalkan. Ternyata juga nggak diopenin, termasuk ibadah yang diabaikan. Jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang rusak. Dengan bijaknya Allah masih memerintahkan kepada malaikatnya, wangzuru fi zakati 'abdi, wangzuru, lihatlah wahai malaikat-malaikatku, fi zakati 'abdi, di ibadah zakat hambaku. Fa in kana dayya'a syai'an minha fanzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min shadaqah tutimmuna biha ma naqasa min az-zakah. Apabila engkau ternyata setelah mencari, mungkin ada engkau temukan wahai malaikat-malaikat, ibadah-ibadah sunnah selain zakat yang wajib, zakat wajibnya gak ditunaikan. Cari wahai malaikat dari hambaku nafilatan min shadaqah, sedekahnya. Mungkin dia rajin sedekah, gak rajin zakat tapi rajin sedekah. Tutimmu biha ma naqasa minaz zakah. Karena apa? Kenapa dicari ibadah sedekahnya? Biar bisa untuk nutup, nambal dari ibadah zakat yang wajib itu yang diabaikan. Fayukhadhu dzalika ala faraidillah. Dan ambillah ibadah-ibadah semua itu, ibadah-ibadah sunnahnya itu untuk melengkapi kewajiban-kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi rahmatillah wa adli. Semua itu atas dasar sifat rahmatnya Allah dan adilnya Allah. Fa in wajada fadlan, maka apabila engkau menemukan kelebihan dari ibadah-ibadah itu, wad'a fi mizanihi, maka letakkan di timbangan amalnya. Wa qila lahu, dan setelah dilihat ternyata timbangan amalnya jadi berat tersebab amalan-amalan sunnah yang bisa menutupi amalan ibadah wajib yang terabaikan. Apa yang kemudian difirmankan oleh Allah? Udkhulil jannata masruran, masukkan dia ke dalam surga dengan penuh kebahagiaan. Subhanallah, dengan penuh kegembiraan. Dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Orang yang tadi lalai dalam mengerjakan yang wajib tapi rajin yang sunnah, dan yang sunnahnya ini bisa menutupi yang wajib, maka Allah perintahkan agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling repot, na'udzubillah summa na'udzubillah, fa illam yujad lahu syai'un min dzalik. Namun apabila tidak ada yang bisa ditemukan dari sholat wajibnya, puasanya, zakatnya, bahkan sunnah-sunnahnya pun tidak ditemukan dari itu semua, umir bihiz zabaniyah, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat zabaniyah, malaikat penjaga, pengawal neraka. Untuk apa? Untuk kemudian ta'khuduhu biyadaihi wa rijlaihi, ambil tangan dan kedua kakinya mereka, kemudian summa yuqdafu bihi finnar, lemparkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat 5 waktu. Ayo jaga sholat 5 waktu. Jaga seberapapun kita sibuk, seberapapun kita punya aktivitas, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Dan tambahlah kekurangan yang wajib itu dengan memperbanyak ibadah sunnah. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat
Abdullah bin Umar radhiyallahu an, innal abda idza qama yusalli ata bi dhunubihi kulliha fawadu'at ala ra'sihi wa atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dhunubuhu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya hamba bila berdiri menjalankan sholat, maka dosa-dosanya didatangkan dan diletakkan di atas kepalanya dan dua pundaknya kanan kiri. Setiap hambanya ruku dan sujud, dosa-dosanya rontok daripadanya. Subhanallah. Maka ayo, sholat 5 waktu jangan engkau tinggalkan. Sholat 5 waktu jangan diabaikan, karena ini harga mati, kewajiban yang paling pertama dan paling utama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kajian yang harus dibaca dalam kitab Irsyadul Ibad di bab keutamaan fadilah salat maktubah. Maka silakan baca, dan apabila ada yang kurang paham, tanyakan di di grup WA yang sudah disediakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.